Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng cumi asin lombok hijau yang enak banget. Pertama-tama kita cuci dulu cumi asinnya, kemudian kita akan rendam cumi asinnya. Nih aku tambahkan lagi tepung terigu supaya nanti nggak terlalu asin. Kita akan rendam selama 2 jam ya. Ini pakai air dingin aja. Kemudian kalau misalnya sudah selesai direndam selama 2 jam, kita akan tiriskan dan kita akan cuci lagi sampai benar-benar bersih. Kalau sudah benar-benar bersih baru nanti kita akan potong-potong. Nah ini aku pakai cuminya itu yang gepeng-gepeng gini Flavis, karena di Kebumen nggak ada cumi asin yang biasa aku masak yang gendut-gendut yang bulat-bulat itu. Aku sebenarnya lebih suka yang itu, cuman di Kebumen tuh nggak ada. Aku udah cari-cari ke pasar nggak ada, di toko-toko juga nggak ada. Rata-rata semua tuh nyandingnya yang cuminya model kayak gini. Tapi ya wis nggak apa-apa, seanane aja. Kemudian kita siapkan tuh bumbunya. Pertama-tama kita pakai cabai rawit merah karena aku maunya nanti lebih pedes, jadi aku tambahkan cabai rawit merah. Kemudian di sini aku mau tambahkan juga lombok hijaunya. Bagi Flavis yang nggak mau terlalu pedes banget, pakainya cabai yang merah keriting aja ya. Kemudian kita tambahkan juga ada bawang brambang. Ini cukup kita iris-iris. Dah, bumbunya ini aja lombok bawang brambang udah cukup. Kalau mau seger lagi kita akan tambahkan lagi tomat. Kemudian tomatnya kita iris kasar aja. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita akan siapkan wajan. Kita akan gongsong bawang brambang dan juga lombok rawitnya dulu. Kalau untuk lombok hijau gedenya itu nanti aja belakangan. Nah ini kita gongsong-gongsong dulu Kak, sampai nanti aromanya wangi banget dan juga sudah layu. Kemudian kita cemplungin cuminya. Kita akan tambahkan juga air. Tambahkan juga di sini aku mau pakai gula merah. Kalau misalnya Papi mau tambahkan penyedap rasa ya boleh. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti kuahnya rada asat. Kemudian baru kita cemplungin lombok hijau gedenya dan juga tomatnya. Nah sekarang masaknya udah gak usah lama-lama lagi, tinggal digongsang gangseng. Nah ini jadi deh, ini rasanya enak banget, aromanya wangi banget dan warnanya juga cantik banget. Ini cocok banget kita maem untuk lauk sarapan ataupun untuk makan siang. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep nasi goreng kencur enak banget. Ini cocok banget untuk sarapan ataupun untuk makan malam. Tadi kita pakai nasinya yang perak ya. Kemudian kita siapkan bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit dan juga ada kencur. Kita akan haluskan. Di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Aku pakai garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian kita akan ulek lagi sampai halus. Kalau sudah halus kita sisihkan dulu. Sini kita siapkan bahan lainnya yaitu pete. Rasanya nanti akan jadi lebih enak lagi. Ini tadi petenya aku beli di pasar tuh gendut-gendut banget dan masih seger banget. Kemudian kita akan kupas, kita akan ambil peteknya. Kemudian di sini kita tambahkan lagi bahan lainnya yaitu kubis. Nah, ini sesuai dengan seleranya Flavis. Kalau misalnya Flavis suka kubis boleh dimasukkan, tapi kalau nggak suka kubis nggak usah dimasukkan juga nggak apa-apa. Kemudian setelah ini kita siapkan minyak. Kalau sudah panas kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan sampai nanti aromanya harum banget. Ini aroma kansiro itu benar-benar bikin aku suka banget. Kalau misalnya sudah wangi, kita di sini akan masukkan lagi. Sini aku pakai telur. Ini aku pakai telur ayam kampung. Tapi kalau misalnya Flavis nggak punya telur ayam kampung, telur negeri juga nggak apa-apa. Kita arik-arik. Kalau sudah matang, kita campur dengan bumbunya sampai nanti rata. Kemudian kalau misalnya sudah rata, baru kita akan masukkan nasinya. Nah, nasinya ini penting Flavis, cari beras yang tipenya rodo apa tuh nggak temel gitu, buyar gitu maksudnya. Kemudian di sini kita tambahkan lagi penyedap rasa. Kalau misalnya masih kurang, tambahkan lagi kecap asin. Kemudian di sini kita akan aduk-aduk lagi sampai benar-benar campur rata. Nah untuk terakhir kali kita akan masukkan kubis dan juga peteknya. Nah kemudian kita akan aduk rata. Ini masaknya pakai api yang besar dan cepat ya. Dan biar nanti ada bau-bau asapnya gitu, nanti bikin enak banget.
Kemudian kalau misalnya sudah matang, kita akan langsung siapkan di meja makan. Ini cocok banget untuk kita makan sarapan ataupun makan malam. Apalagi makamnya itu masih yang panas-panas gitu. Terus kita pakai lalapan timun ataupun kalau misalnya ada gorengan emping atau kerupuk, itu juga cocok banget. Pokoknya enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sambal pete. Ini nanti akan kita jodohkan dengan resep sayur bening. Untuk bahan sambalnya di sini ada 2 tomat, kemudian ada 15 cabai rawit merah, ada 3 bawang putih, dan ada ini peteknya sebanyak 3 lenjer yang sudah tadi aku kupas bersih. Dan ada jeruk limau, nanti akan seger banget. Nanti kita akan bikin juga resep sayur beningnya ya. Nah, pertama-tama kita akan bikin sambalnya dulu. Kita akan siapkan wajan dan minyak. Untuk minyaknya di sini aku menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Ini minyaknya jernih banget, bahkan bisa sampai 6 kali penggorengan loh. Kita akan pakai minyaknya secukupnya aja. Kalau sudah panas kita masukkan tomat dan juga cabenya, bawang putihnya juga. Nah, di sini untuk menggorengnya aku menggunakan wajan atau fry pan-nya itu dari Revan, dan spatulanya spatula silikon dari Viera. Nah, ini sudah mateng, kita tiriskan. Oh ya, Fluffy aku punya tips, nanti kalau misalnya Fluffy nggak mau cabenya meletus-meletus pada saat menggoreng, cabenya itu dipotek dulu ya, biar pada saat menggoreng nggak meletus-meletus. Sekarang kita langsung aja siapkan di cobek, kemudian kita akan ulek. Nah, bagi Fluffies yang baru datang ke channel Fluffy Kasih, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga loncengnya dinyalakan supaya nanti saat Fluffy Kasih upload video baru, Fluffies gak ketinggalan dengan video-video terbarunya dari Fluffy Kasih. Nah, ini kalau sudah halus, tambahkan garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, dan ada gula jawa. Ini gula jawanya aku pakai kurang lebih sejempol. Kemudian kita akan haluskan lagi. Kalau misalnya nanti sudah halus, baru kita akan tambahkan jeruk limaunya. Nah, ini nanti rasanya pedas, gurih, dan juga seger banget. Kemudian kita kulitnya masukin aja, dan juga kita tambahkan peteknya. Kemudian kita akan aduk rata. Nah, bagi Fluffies yang nggak terlalu suka bau pete yang menyengat banget, Fluffies bisa goreng terlebih dahulu. Nah, kalau aku lebih suka rasa pete yang benar-benar masih ada sengar-sengarnya dan masih ada keletus-keletusnya, jadi aku biarkan mentah. Nah, ini sudah siap, kita sisihkan. Kita akan bikin sayur beningnya ya. Untuk bikin sayur beningnya kita siapkan air. Kalau sudah mendidih, kita akan masukkan jagungnya terlebih dahulu. Nah, untuk merebus sayurnya di sini aku menggunakan panci dari Revan ya. Kemudian tambahkan lagi ada bumbunya sejempol kencur, kemudian ada 8 bawang putih sudah diiris-iris, kemudian ada 3 lembar daun salam, ada garam secukupnya, gula pasir juga secukupnya. Kemudian kita akan rebus lagi sampai nanti jagungnya mateng. Baru setelah ini kita akan masukkan bayamnya. Nah, kalau udah bayamnya udah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, kita aduk-aduk biarkan sampai mendidih, biar nanti bayamnya masih tetap seger dan crunchy. Untuk terakhir kita masukkan brambang goreng biar aromanya itu sedap banget. Jadi ada aroma kencurnya, ada aroma brambang gorengnya, dan brambang gorengnya juga memberikan efek jadi gurih nanti rasanya. Nah, ini dia sayur bayam kita atau sayur bening bayam kita sudah mateng. Tadi juga sambelnya sudah siap. Sekarang udah gak usah lama-lama lagi, kita akan langsung siapkan di meja makan. Nah, ini sambal peteknya. Wah, ini terlihat menggoda banget. Terus ini sayur bening bayamnya. Kita kalau tambahkan nasi putih yang banyak banget. Wah, ini udah menu spesial banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan dari dada ayam. Kebetulan kita udah lama banget ya nggak bikin resep masakan dari dada ayam. Nah, dada ayamnya ini akan kita bikin
dada ayam suwir bumbu Bali yang rasanya enak banget dan bikinnya juga gampang banget. Nah, ini dada ayamnya aku belah ya supaya nanti saat direbus lebih cepat mateng. Nah, hari ini ngerebusnya aku nggak cuman pakai air Flavis, tapi pakai santan. Nah, ini kita tambahkan lagi garam, kemudian daun salam dan juga lengkuas. Nah, ini akan kita aduk-aduk. Kita akan masak sampai nanti ayamnya mateng. Nah, seperti ini Flavis, ini ayam sudah mateng. Kita angkat, kita sisihkan, biarkan dingin. Kemudian kalau sudah dingin kita akan suwir-suwir ayamnya ya. Nah, ini ayamnya sudah gurih Flavis. Jadi kalau kita pakainya air biasa itu nggak segurih kalau kita pakai santan. Terus tadi kita juga bumbuin pakai rempah-rempah, jadi aromanya juga jauh lebih harum lagi. Nah, setelah disuwir-suwir kita sisihkan, kemudian kita akan siapkan bumbunya ya. Di sini kita siapkan ada merica, ketumbar, dan juga ada kemiri. Di sini kita pakai bawang putih, kemudian ada bawang merah, dan yang paling penting ini kencurnya nggak boleh ketinggalan. Terus ada jahe dan juga ada lengkuas. Dan di sini kita juga pakai cabai merah keriting. Nah, semua bahan ini akan kita haluskan ya, termasuk lengkuasnya akan kita haluskan. Di sini kita beri sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Ini bumbunya sudah halus, sekarang siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, di sini kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan tumis atau kita akan gongsong sampai nanti bumbunya harum. Kemudian tambahkan lagi daun jeruk dan juga serai. Kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya benar-benar harum banget dan udah nggak ada bau languknya sama sekali. Dan tekstur warnanya juga udah beda. Kemudian kita tambahkan lagi air, kemudian gula pasir secukupnya, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian di sini kita pakai jeruk nipis supaya nanti rasanya lebih seger gitu. Jadi bukan hanya gurih tapi ada segernya. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti airnya asap dan rasanya udah enak, baru masukkan ayamnya. Kemudian kita akan aduk-aduk. Kalau misalnya masih agak basah, kita akan aduk-aduk terus sampai nanti teksturnya agak kering. Kita pakai apinya kecil aja pada saat ngaduk dengan ayamnya ya. Nah, seperti ini Flavis. Ini ayamnya sudah tercampur rata dengan sambal atau bumbu Balinya. Kemudian sekarang kita akan angkat, kita langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget kita pakai nasi putih, apalagi kalau misalnya ada lauk-lauk lain misalnya sate lilit dan teman-temannya, wah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan tempe dan juga tahu bacem. Ini resepnya praktis banget karena kita nggak perlu goreng lagi setelah kita ungkep. Jadi kita akan bikin langsung siap saji. Nah, ini tempenya aku siapkan 2 bungkus. Ini kurang lebih beratnya 300 gram ya. Ini aku potong sengaja besar-besar biar nanti kelihatan lebih wow gitu. Nah, ini selain ada tempe, kita siapkan juga tahu. Ini tahunya aku pakai tahu coklat, tahu goreng ya. Flavis juga bisa pakai tahu putih kalau misalnya nggak ada tahu coklat. Nah, ini tahu tempenya sudah siap, kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan siapkan bumbunya. Di sini bumbunya ada bawang putih, ada bawang merah, dan juga ada kemiri. Kemudian kita tambahkan cabai rawit dan juga ada ketumbar. Flavis kalau misalnya nggak mau pedas nanti bisa pakai cabai merah yang besar ya. Nah, hari ini karena aku maunya pedas jadi aku pakainya cabai rawit. Nah, bumbu ini akan kita haluskan menggunakan ulekan. Flavis juga bisa pakai blender kalau mau ya. Nah, ini sudah halus. Sekarang kita langsung aja memasaknya. Di sini kita siapkan wajan dan sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan terlebih dahulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan tumis sampai nanti aromanya berbau harum banget. Setelah itu kita akan tambahkan laos, kemudian ada daun salam. Kemudian kita akan tumis lagi sampai nanti bumbunya
harum banget. Baru setelah itu kita akan masukkan tempe dan juga tahunya. Setelah tempe dan tahu masuk, sekarang kita aduk-aduk dulu. Setelah ini baru kita akan masukkan air. Di sini tapi bisa pakai air biasa ataupun air kelapa. Kalau pakai air kelapa nanti jadinya lebih gurih ya. Kemudian kita tambahkan lagi gula Jawa dan juga kita akan tambahkan lagi kecap. Nah, ngasih kecapnya ini penting Flavis, ini tergantung kecap yang Flavis punya, tipenya kayak gimana. Kalau yang tipe punya aku pakai kecap Kencana, ini lebih encer dibandingkan kecap yang lain, misalnya kayak merek Bango ataupun ABC. Pokoknya nanti disesuaikan aja dengan kecap yang Flavis punya ya. Kalau misalnya lebih kental berarti kecapnya lebih sedikit, kalau kecapnya encer berarti lebih banyak gitu. Nah, setelah ini kita akan ungkep tempe dan juga tahunya. Pertama-tama kita akan pakai api besar dulu. Kalau misalnya sudah mendidih, baru kita akan kecilkan apinya. Kita akan masak dengan api kecil dalam waktu yang agak lama ya, supaya bumbunya benar-benar ngeresep banget. Kita akan ungkep sampai nanti kuahnya asat. Nah, ini udah hampir asat, kita akan aduk-aduk. Kalau sudah hampir asat harus aduk terus supaya nggak gosong karena manis ya. Kalau nggak diaduk-aduk nanti gosong. Nah, seperti ini aja Flavis. Ini sudah mateng, aromanya harum banget. Apalagi tadi ada cabai rawit dan juga kecapnya, itu benar-benar bikin kita jadi lapar banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja siapkan di meja makan ya. Tinggal kita ambil nasi anget yang banyak. Kalau misalnya Flavis mau bisa tambahkan sayur bening bayam ataupun tumis kangkung. Wah, enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan pentol mercon. Wah, ini masakan nanti akan jadi favorit banget untuk Flavis penggemar pedas. Pertama-tama kita akan siapkan bakso sapi ya. Ini aku siapkan sebanyak 20. Nanti kalau misalnya Flavis mau bikin lebih banyak tinggal digandakan aja resepnya. Ini kita belah ujungnya supaya nanti mekar dan cantik. Kemudian kita sisihkan, kita siapkan bumbu sambalnya. Di sini ada cabai rawit, kemudian di sini kita siapkan juga cabai keriting, ada bawang merah dan juga bawang putih. Bumbu ini akan kita haluskan menggunakan chopper ya. Kalau sudah halus kita sisihkan. Pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu baksonya ya. Di sini aku menggorengnya menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Ini minyaknya jernih banget dan hemat banget karena masih 6 kali penggorengan tetap jernih banget. Kalau sudah panas kita akan masukkan baksonya, kita akan goreng sampai nanti baksonya itu agak mekrok gitu Flavis, karena tadi kan bagian atasnya sudah kita belah ya. Itu tujuannya supaya baksonya dia jadi agak mekrok atau mekar ya. Kalau sudah kita sisihkan dulu. Kemudian ini wajannya dan minyaknya masih pakai bekas goreng untuk tadi ya, cuman dikurangi biar nggak terlalu kebanyakan. Kita akan tumis bahan sambalnya sampai nanti matang. Setelah itu nanti kita akan tambahkan lagi sedikit air ya. Kemudian di sini kita pakai garam secukupnya, tidak terasa juga secukupnya. Kemudian kita akan masak kembali sampai nanti airnya agak asat. Setelah itu kita masukkan bakso yang sudah tadi kita goreng dan tambahkan lagi berambang goreng supaya nanti aromanya lebih wangi lagi. Ini aromanya udah harum banget, aroma cabai rawitnya yang khas banget, ditambah lagi dengan aroma berambang goreng. Ini akan jadi menu spesial banget untuk akhir pekan kita nanti bagi Flavis yang suka cabai ya, karena ini rasanya pedasnya minta ampun dan yang pastinya enak banget. Ini sudah matang, sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini kita akan kayak gini aja juga udah enak banget, ataupun Flavis untuk lauk makan juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka yang mencobanya.
Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal terong yang enak banget. Ini kita siapkan terongnya sebanyak 2 karena aku pakai terongnya yang besar. Kalau misalnya Flavis pakai yang kecil boleh ditambahkan. Dan karena ini besar jadi kita akan belah jadi 2 bagian. Kemudian kita potong beberapa bagian lagi tapi jangan sampai putus ya. Kalau sudah, kita akan sisihkan dulu. Kemudian kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini kita pakai pete. Wah, ini makanan favoritku banget, Flavis. Pokoknya kalau judulnya udah pete itu mau dicemplungin ke masakan apa aja enak banget. Apalagi kita hari ini mau bikin sambal terong, terus nanti kita kasih pete. Wah, ini akan jadi makanan favorit Flavi Kasih sepanjang minggu ini. Nah, ini petenya akan kita kupas terlebih dahulu ya. Kemudian setelah petenya selesai kita kupas, kita akan siapkan bahan sambalnya. Di sini kita siapkan ada tomat merah, kemudian ada cabai rawit. Ini aku pakai cabai rawit merah dan putih, boleh juga tambahkan yang hijau. Kemudian ada bawang merah, bawang putih, dan juga nggak boleh ketinggalan ada kencurnya. Nah, ini supaya nanti gorengnya lebih cepat mateng, tomatnya akan kita potong menjadi beberapa bagian, dan juga supaya nggak meletus-meletus, cabainya akan kita potek-potek. Setelah ini kita siapkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan goreng terlebih dahulu terong yang sudah tadi kita potong-potong. Nah, ini akan kita goreng sampai nanti terongnya matang, tapi jangan sampai terlalu lanyet ya, karena goreng terong itu nggak perlu lama-lama, cuma sebentar aja dia udah matang. Jangan lupa sambil bolak-balik biar nanti matangnya merata. Nah, seperti ini Flavis, ini terongnya sudah matang, warnanya juga cantik banget, matangnya pas banget. Sekarang kita akan angkat. Kemudian setelah ini kita akan goreng bahan lainnya. Nah, sekarang kita akan goreng peteknya. Kalau petek sesuai dengan selera Flavi aja, mau digoreng boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kalaupun mau digoreng, gorengnya sekelebatan aja, kayak gini aja. Sekarang kita akan goreng bahan-bahan sambalnya. Tadi ada cabai, tomat, bawang putih, bawang merah, dan nggak ketinggalan ada kencurnya supaya nanti aromanya itu lebih wangi banget. Setelah semua bahan sambal matang, kita akan angkat, kita siapkan dalam cobek, kemudian kita akan ulek sampai nanti halus ya. Nah, kalau sudah halus seperti ini, sekarang kita akan tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Di sini kita tambahkan gula merah atau gula Jawa, kemudian garam secukupnya. Kalau Flavis mau pakai penyedap rasa, misalnya micin, kaldu ayam, kaldu bubuk, ataupun kaldu jamur, boleh. Kalau enggak juga rasanya udah enak banget. Nah, ini kita akan haluskan sampai nanti tercampur rata. Nah, kalau sudah rata baru kita akan masukkan, tadi ada bahan-bahan seperti terong dan juga ada peteknya. Wah, ini enak banget, cocok banget kalau misalnya pakai ayam goreng, lele goreng, bebek goreng. Wah, enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ikan asin sambal kecombrang. Rasanya enak banget loh. Ini kita perlu siapkan ada cabai merah keriting, cabai rawit merah, cabai rawit hijau, bawang merah, dan juga bawang putih. Semua bahan ini akan kita haluskan ya. Di sini aku menghaluskannya menggunakan ulekan aja. Jangan lupa cabenya biar gampang untuk diulek. Kita potek-potek dulu ya. Nah, kalau sudah halus, sekarang kita langsung aja sisihkan. Kemudian setelah ini baru kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Nah, di sini supaya rasanya itu cetar banget, kita tambahkan petek. Untuk peteknya di sini aku pakai 3 lenjer aja. Kemudian di sini ada bumbu magic, ini namanya kecombrang. Ini karena ukurannya kecil-kecil banget, jadi aku pakai 3. Kalau misalnya besar, cukup 1 aja. Nah, nanti sambal ini yang bikin rasanya enak banget itu adalah kecombrangnya. Jadi rasa kecombrang itu yang khas banget, yang akan membuat sambal ikan asin kecombrangnya rasanya jan enak tenan. Ini kalau sudah dipotong kecil-kecil, sekarang kita siapkan ikan asinnya.
Flavis bisa pakai jenis ikan asin apa aja, bisa seperti yang aku pakai, atau misalnya mau pakai ikan asin jambal roti ya boleh, mau pakai teri ya boleh, pokoknya sesuai aja dengan seleranya Flavis. Kemudian ikan asinnya biar nggak asin banget, kita akan rendam dengan air hangat sebentar ya, nggak usah lama-lama, 1 menit aja udah cukup. Kemudian kalau sudah, kita akan tiriskan sebentar. Setelah itu baru kita akan goreng. Siapkan wajan dan juga minyak. Kalau sudah panas, kita akan goreng ikan asinnya terlebih dahulu ya. Kalau ikan asinnya sudah matang, kita angkat, kita tiriskan dulu. Nah, setelah itu kita akan tumis sambalnya. Kita aduk sebentar, biarkan sampai harum, tapi belum matang banget ya. Setelah itu kita akan masukkan kecombrangnya. Kemudian kita aduk-aduk lagi, biarkan sampai kecombrangnya sudah layu. Kemudian saya tambahkan sedikit garam itu sedikit aja karena ikannya kan sudah asin. Kemudian gula pasir dan juga penyedap rasa sesuai dengan seleranya lagi. Kemudian kita aduk-aduk lagi, tambahkan lagi air, ini airnya yang banyak. Kemudian kita akan masak, biarkan semua rasa menyatu dan sampai sedikit asat lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Baru kita akan masukkan ikan asinnya dan juga pepeknya. Nah, kalau ikan asin dan pepeknya udah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar supaya ikan asinnya tetap kriuk dan juga pepeknya tetap kletus-kletus. Nah, ini sudah matang. Ini aromanya udah enak banget. Ini kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini enak banget kalau udah ada nasi putih angetnya, tambahkan lagi sayur sup atau sayur bening. Wah, pokoknya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep jangan terong yang enak banget, yang gurih, yang buget. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu terongnya, kita potong-potong. Kalau sudah kita rendam dulu dalam air, berarti nggak kemelirun. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya ya. Aku mau pakai godong melinjo. Udah nih favoritnya Flavikasi juga. Tinggal metik aja kalau godong melinjo di halaman rumahnya Flavikasi. Kemudian kita siapkan juga ada tahu kopong. Kalau misalnya Flavis nggak punya tahu kopong, juga bisa pakai tahu coklat yang padat, itu juga nggak apa-apa, rasanya sama-sama enak banget. Sekarang kita siapkan untuk bumbunya ya. Kita pakai ketumbar, kemudian ada kemiri, dan kita siapkan juga kunir, bawang, brambang. Kemudian kita haluskan. Flavis bisa menghaluskannya menggunakan ulekan kayak aku hari ini, ataupun Flavis juga bisa pakai blender. Kalau nanti pakai blender, kasih sedikit air atau minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Nah, di sini kalau misalnya sudah halus, kita sisihkan. Kemudian kita akan langsung siap memasaknya. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kemudian kita akan gongsong-gongsong bumbunya sampai nanti wanginya harum banget. Kalau misalnya sudah wangi banget, sudah harum banget, di sini juga aku mau tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya. Aku mau pakai godong salam. Ini godong salamnya itu masih seger banget, tapi aku metik juga di halaman rumah. Kemudian kita gongsong-gongsong lagi. Kalau bumbunya sudah mateng, udah wangi, baru di sini kita akan cemplungin terongnya. Kemudian tahunya juga kita cemplungin sekalian, tapi godong melinjonya nanti belakangan aja. Kemudian tambahkan lagi santan. Ini tadi santannya aku meres dari kelapa marut sendiri loh, jadi bener-bener masih seger banget. Terus kalau kelapa marut sendiri itu ada manis-manis gimana gitu. Kemudian kita akan masak, jangan lupa sering-sering diaduk supaya santan nanti nggak pecah.
Nah, di sini kita juga siapkan bumbu-bumbu lainnya, ada gula, garam, pakai penyedap rasa boleh. Penyedap rasanya disesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Mau pakai kaldu-kalduan boleh, pakai micin ya boleh, atau cukup pakai gula sedikit juga boleh. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti enak, tanek dan juga mateng. Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru nanti kita akan cemplungin godong melinjoknya supaya nanti godong melinjoknya pada saat disajikan masih tetap cantik banget dan juga masih hijau gitu. Nah, ini begitu dicemplungin, tinggal diaduk-aduk sebentar. Setelah itu jadi deh, kira-kira hasilnya seperti ini Flavis. Ini sudah mateng, rasanya udah enak banget. Walaupun ini pakai santan tapi nggak enak banget. Karena nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Tinggal kita ambil nasi anget. Kalau misalnya Flavis di rumah punya tempe goreng sering ataupun tempe bacem, tahu bacem, itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.